Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julianti, guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Armuddin Lumut, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG di 1 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja PPG. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan kompetensi saya dalam merancang melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak Malimah? Alhamdulillah. Sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya yang dipimpin oleh Hasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-islami wa lil-muhammadi nabiyyan wa rasulah wa bil-kitabi warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Lagi membaca ayat pendek yang dipimpin oleh Ibu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, kita lanjut. Tema kita hari ini yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ulang dulu pelajaran kita yang lewat ya. Siapa itu Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Saya. Ya, silakan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah sekaligus Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah Aslinya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Satu lagi, yang lain? Ya, silakan. Ya, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Nabi yang terakhir utusan Allah. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ibu tanya lagi, kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Ada yang tahu? Ya, silakan. Karena mengendarai gajah. Karena mengendarai gajah. Yang lain? Ya. Karena membawa senjata. Yang lain? Ya, silakan. Karena Raja Abraham mengutus tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Raja Abraham mengutus pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tema kita hari ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Tujuan kita pembelajaran pada kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi makna dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang
Yang kedua, siswa dapat meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut, Ibu sudah bagi kelompok ya. Diskusikan kalian dulu apa makna dari Quran Surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Silakan. Ya, bagaimana perasaan anak-anak ibu dikelilingi dengan kasih sayang? Apa lagi? Semangat. Apa? Bergembira. Bisa bahagia kalau dikelilingi dengan kasih sayang. Sudah? Sudah, yang lain sudah? Kalau sudah siap didiskusikan, Ibu minta satu orang dari kelompok yang ini, Abu Bakar, untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca dan mengikuti Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan jika kami utus Allah Muhammad melahirkan perintah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maknanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kasih sayang dan kebaikan yang dirasakan oleh seluruh ciptaan Allah. Ajaran beliau membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makna dari surah Al-Anbiya ayat 107 yaitu kita tengok di layar ya. Definisi rahmat dari alamin yaitu rahmat, kasih sayang. Artinya kasih sayang, rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini artinya bagi menunjukkan tataran rahmat itu seperti kepada kita, contohnya manusia ya. Al-alamin, seluruh alam semesta. Manusia, hewan, tumbuhan, seluruhnya. Pokoknya seluruh alam Alaminya rahmat keduanya yaitu rahmat dari alamin itu yaitu kasih sayang yang berkah yang meliputi semua makhluk. Lanjut. Dimensi rahmat lil alamin, kasih sayang, rahmat Allah meliputi seluruh makhluk itu. Kalau tanpa batasan tidak dibatasi baik di agama yang lain, jangan tidak sampai ke remaja. Agama yang lain pun ada dikasih nama apa Rasulullah meliputi kasih sayang baik di agama yang lain, Kristen, Buddha, Hindu, seluruh agama yang meliputi seluruh bukan cuma agama Islam saja. Ras, suku bukan cuma suku Batak aja yang dapat kasih sayang, bukan cuma suku Jawa aja, bukan. Seluruh suku dapat kasih sayang ya. Contohnya ajaran hormat tetangga tanpa memandang perbedaan keyakinan. Umpamanya ada tetangga kita yang agama non-muslim, kita tidak boleh membanding-bandingkan ya. Harus saling
Mandi. Dimensi rahmatan lil alamin tentang keadilan. Keadilan untuk semua pihak tanpa terkecualian, tanpa terkecuali seluruh umat, seluruh makhluk hiduplah, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, mendapat rahmatan lil alamin. Seterusnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa meneladani atau mencontoh sifat-sifat Rasul seperti titik. Apa artinya itu titik? Benar atau jujur. Jadi kita harus mencontoh sifat Nabi Muhammad seperti jujur, lemah lembut, penolong. Contoh lainnya dalam kehidupan Rasul yaitu waktu Nabi hidup, banyak musuh Nabi, banyak yang melukai Nabi, banyak yang menghina Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak membalas. Itulah salah satu sifat-sifat Rasul. Banyak kasih sayang, baik itu musuh Nabi, sahabat Nabi. Nabi penuh dengan kasih sayang. Dalam kehidupan kita di sekolah pun seperti itu ya, kepada guru kita harus jujur, harus lemah lembut, tidak boleh melawan. Begitu pula pada orang tua. Selanjutnya, Ibu tanya dulu ya. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad lahir, bangsa Arab dinamakan dengan bangsa jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Bodoh. Bodoh dalam artian bukan karena bodoh ilmu, bukan ya, karena sifat atau perilaku bangsa Arab yang bodoh. Contohnya seperti mabuk-mabukan, judi, banyak lagi contohnya, seperti membunuh anak laki-laki mereka kan, anak laki-laki dibunuh. Kalau anak perempuan ditanam atau dikubur hidup-hidup. Itu seperti sifat-sifat orang jahiliyah. Sesudah Nabi Muhammad lahir, sesudah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi atau rasul, berapa umur Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul? 40. Sesudah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, prioritas Nabi Muhammad yaitu untuk mengubah sifat-sifat atau perilaku zaman jahiliyah, bangsa jahiliyah ya, supaya berketawitan, supaya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dirubah sifatnya, jangan sifat-sifat lagi yang mabuk-mabukan, yang judi, yang membunuh anak. Derajat manusia pun, derajat perempuan pun diangkat, tidak ada lagi acara budak membudak. Ya, itulah banyak sifat-sifat Rasul atau sifat Nabi yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah, kesimpulan kita untuk pelajaran kita hari ini yaitu Nabi Muhammad seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maknanya Nabi Muhammad diutus ke atas dunia ini untuk memberikan kasih sayang, untuk membawa umat manusia dari kegelapan menuju yang terang atau cahaya, seperti dari masa jahiliyah sampai masa kita sekarang yang kita tahu Allah itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mencontoh atau meneladani sifat-sifat Nabi seperti jujur, lemah lembut, penolong dan sebagainya. Kita bisa terapkan di rumah,
dalam pertemanan dan di mana saja kita berada ya, kita harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.